Assalamualaikum. Hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang Kesultanan Cirebon. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Kesultanan Cirebon diyakini masih erat hubungannya dengan Kerajaan Pajajaran. Kesultanan ini diidentikan dengan Keraton Kasepuhan dan Kereta Singa Barong. Lantas, seperti apa sih keadaan pada saat itu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Letak dan pendiri Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan di Jawa pada abad ke-15 dan 16. Lokasinya di pantai utara Pulau Jawa, yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, membuatnya menjadi pelabuhan dan jembatan antara kebudayaan Jawa dan Sunda, sehingga tercipta suatu kebudayaan yang khas, yaitu kebudayaan Cirebon, yang tidak didominasi kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Pangeran Cakrabuana merupakan keturunan dari Kerajaan Pajajaran. Ia adalah putra pertama dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan istri pertamanya yang bernama Subang Larang. Pangeran Cakrabuana, Raden Walangsungsang, punya dua orang saudara kandung, yaitu Nyai Rara Santang dan Raden Kian Santang. Sebagai anak laki-laki tertua, seharusnya ia berhak atas tahta Kerajaan Pajajaran. Namun, karena ia memeluk agama Islam yang diturunkan oleh ibunya, posisi sebagai putra mahkota akhirnya digantikan oleh adiknya, Prabu Surawisesa. Dikarenakan pada abad 16 ajaran agama mayoritas di Pajajaran adalah Sunda Wiwitan, Hindu dan Buddha, Pangeran Walangsungsang akhirnya membuat sebuah pedukuhan di daerah Kebon Pesisir, mendirikan Kuta Kosot, membuat Dalem Agung Pakungwati, serta membentuk pemerintahan di Cirebon pada tahun 1430 Masehi. Dengan demikian, Pangeran Cakrabuana dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon. Pangeran Cakrabuana yang telah selesai menunaikan ibadah haji kemudian disebut Haji Abdullah Iman. Ia lalu tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintah kerajaan dari Keraton Pakungwati dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Pendiri Kesultanan Cirebon memiliki hubungan sangat erat dengan keberadaan Kesultanan Demak. Raja-raja Kesultanan Cirebon. Masa Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Kehidupan politik. Sumber-sumber setempat menganggap pendiri Cirebon adalah Walangsungsang. Namun, orang yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kesultanan adalah Syarif Hidayatullah, yang oleh Babad Cirebon dikatakan identik dengan Sunan Gunung Jati. Sumber ini juga mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah keponakan dan pengganti Pangeran Cakrabuana. Dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Setelah Cirebon resmi berdiri sebagai sebuah kerajaan Islam, Sunan Gunung Jati berusaha mempengaruhi kerajaan Pajajaran yang belum menganut agama Islam. Setelah Sunan Gunung Jati wafat, dia digantikan oleh cucunya yang terkenal dengan gelar Pangeran Ratu atau Panembahan Ratu. Pada masa pemerintahannya, Cirebon berada di bawah pengaruh Mataram. Kendati demikian, hubungan kedua kesultanan ini selalu berada dalam suasana perdamaian. Kesultanan Cirebon tidak pernah mengadakan perlawanan terhadap Mataram.
Pada tahun 1590, Raja Mataram, Panembahan Senopati, membantu para pemimpin agama dan Raja Cirebon untuk memperkuat tembok yang mengelilingi kota Cirebon. Mataram menganggap Raja-Raja Cirebon sebagai keturunan orang suci karena Cirebon lebih dahulu menerima Islam. Pada tahun 1636, Panembahan Ratu berkunjung ke Mataram sebagai penghormatan kepada Sultan Agung yang telah menguasai sebagian Pulau Jawa. Panembahan Ratu wafat pada tahun 1650 dan digantikan oleh putranya yang bergelar Panembahan Girilaya. Keutuhan Cirebon sebagai satu kerajaan hanya sampai pada masa Panembahan Girilaya. Sepeninggalnya, sesuai dengan kehendaknya sendiri, Cirebon diperintah oleh dua putranya, Martawijaya dan Kartawijaya. Panembahan Sepuh memimpin Kesultanan Kesepuhan dengan gelar Syamsuddin, sementara Panembahan Anom memimpin Kesultanan Kanoman dengan gelar Badruddin. Saudara mereka, Wangsakerta, mendapat tanah 1000 cacah. Perpecahan tersebut menyebabkan kedudukan Kesultanan Cirebon menjadi lemah sehingga pada tahun 1681 kedua kesultanan menjadi proteksi VOC. Bahkan waktu Panembahan Sepuh meninggal dunia, terjadi perebutan kekuasaan di antara kedua putranya. Keadaan demikian mengakibatkan kedudukan VOC semakin kokoh. Kehidupan ekonomi. Setelah perjanjian 7 Januari 1681 antara Kerajaan Cirebon dengan VOC, Keraton Cirebon semakin jauh dari kehidupan kelautan dan perdagangan karena VOC memegang hak monopoli atas beberapa jenis komoditas perdagangan dan pelabuhan. Kehidupan sosial. Cirebon berasal dari kata caruban yang artinya campuran. Diperkirakan masyarakat Cirebon merupakan campuran dari kelompok pedagang pribumi dengan keluarga-keluarga Cina yang telah menganut Islam. Menurut sumber berita tertua tentang Cirebon, satu rombongan keluarga Cina telah mendarat dan menetap di Gresik. Seorang yang paling terkemuka adalah cucu keluarga Cucu yang kemudian menganut agama Islam, kemudian mendapat kepercayaan dari pemerintah Demak untuk mendirikan perkampungan di daerah barat. Atas kesungguhan dan ketekunan mereka bekerja, maka berdirilah sebuah perkampungan yang disebut Cirebon. Kehidupan budaya. Keraton pada keturunan Sunan Gunung Jati tetap dipertahankan di bawah kekuasaan dan pengaruh pemerintah Hindia Belanda. Kesultanan itu bahkan masih dipertahankan sampai sekarang. Meskipun tidak memiliki pemerintahan administratif, mereka tetap meneruskan tradisi Kesultanan Cirebon. Misalnya, melaksanakan panjang jimat dan memelihara makam leluhurnya Sunan Gunung Jati. Runtuhnya Kesultanan Cirebon. Kerajaan Cirebon mengalami masa kemunduran ketika kerajaan tersebut terbagi menjadi 3 kesultanan, yaitu Keraton Kasepuhan yang dipegang oleh Sultan Sepuh, Keraton Kanoman yang dipegang oleh Sultan Anom, serta Keraton Karicebonan. Adapun para pemegang kekuasaan di 3 kerajaan tersebut hanya mengurusi kerajaan masing-masing. Hal ini kemudian yang mengakibatkan kerajaan Cirebon perlahan-lahan mulai hancur. Faktor lain yang menjadi penentu mundurnya kerajaan Cirebon yakni setelah Sultan Panembahan Girilaya wafat pada tahun 1702, terjadi perebutan kekuasaan di antara kedua putranya, yaitu antara Pangeran Martawijaya dan Pangeran Wangsakerta. Di samping itu adanya VOC yang melakukan intervensi atau campur tangan dengan mengadu domba kedua saudara tersebut sehingga membuat persaudaraan mereka berujung permusuhan. VOC juga melakukan intervensi terhadap tatanan kerajaan Cirebon. Jika materi ini bermanfaat buat kalian, silahkan like dan share, karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang memahami dan mencintai sejarah. Semoga video kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.